Selamat malam, salam Officium Nobili. Pada kesempatan ini saya ingin memaparkan suatu fenomena yuridis yang acap kali dialami oleh masyarakat banyak ketika melakukan atau mengadakan kerjasama dengan mitra bisnisnya. Misalnya, ada dua orang yang bersepakat untuk mengadakan kerjasama, kemudian mereka mendirikan atau membentuk perusahaan atau perseroan terbatas atau PT. Untuk menunjang kinerja perusahaan atau badan usaha yang mereka dirikan, kemudian mereka membuat rekening koran yang diikuti pembuatan spesimen yang menentukan bahwa keuangan atau dana perusahaan tersebut hanya boleh dicairkan atau dikeluarkan dalam bentuk pembayaran berupa alat bayar, bilet giro atau BG yang ditandatangani dua orang atau lebih. Dalam perjalanan badan usaha tersebut kemudian timbul sengketa antara sesama rekan bisnis yang telah membentuk atau mendirikan badan usaha tadi, di mana pihak yang satu merasa tidak pernah menandatangani bilet giro atau BG yang telah dicairkan oleh pihak lain. Kemudian pihak yang merasa tidak pernah menandatangani bilet giro tersebut membuat laporan polisi dengan persangkaan adanya dugaan tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 263 ayat 1 ke 1 KUHP. Persoalan ini menjadi menarik ketika dalam faktanya tidak ada yang mengetahui apakah terlapor benar memalsukan tanda tangan pelapor atau tidak, karena di antara mereka hanya pelapor dan terlapor yang mengetahui secara jujur apakah pelapor telah membubuhkan tanda tangannya dalam bilet giro atau tidak. Nah, polisi hanya menggunakan bukti berupa berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Puslapor Bareskrim Polri yang kemudian dijadikan dasar untuk menetapkan terlapor sebagai tersangka. Nah, ini menjadi menarik sehingga kita harus melihat apakah dalam proses penyidikan pro justisia polisi benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya untuk mencari kebenaran material. Nah, apabila ternyata dalam berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik tersebut dikatakan bilet tanda tangan yang tertera dalam bilet giro yang dicairkan oleh terlapor adalah non-identik dengan tanda tangan yang sebenarnya milik
pelapor, ini juga menjadi persoalan karena pada saat di clearing, pada saat dipindah bukukan oleh terlapor, nah pihak bank tentunya telah melakukan validasi kepada sistem yang terhubung langsung dengan database yang ada di bank tersebut. Dan apabila ada kecurigaan dari pihak bank bahwa tanda tangan yang terdapat atau yang tertera dalam bilet giro tersebut tidak sesuai dengan yang tertera dalam spesimen yang ada pada saat kedua orang ini membuat spesimen di bank yang bersangkutan, maka bank akan tentunya menolak pemindah bukuan bilet giro tersebut. Nah, apabila kita kaji dari persoalan ini, kalau hanya didasarkan pada berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik, tidak ada saksi lain, bahkan ketika bank memvalidasi bilet giro tersebut sewaktu dipindah bukukan oleh terlapor dan bank menganggap tanda tangan yang ada di bilet giro tersebut adalah identik dengan yang tertera di spesimen yang telah dibuat sebelumnya, maka makin menarik persoalannya ketika kemudian polisi menetapkan terlapor menjadi tersangka. Karena menurut hemat saya banyak persoalan di sini yang perlu dikaji. Satu, apakah benar pelapor tidak membubuhkan tanda tangannya dalam bilet giro? Karena faktanya ketika terlapor mengajukan bilet giro tersebut kepada bank yang bersangkutan, bank telah melakukan validasi dan terbukti bahwa bank mengatakan bahwa tanda tangan yang tertera di dalam bilet giro tersebut sesuai atau sama dengan tanda tangan yang tertera dalam spesimen pada waktu dua orang yang bekerja sama ini membuatnya. Kemudian menjadi persoalan lagi ketika berita acara hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik tersebut menyebutkan bahwa tanda tangan yang ada dalam bilet giro tersebut adalah non-identik. Saudara-saudara, rekan sejawat, non-identik sebenarnya tidak sama dengan palsu. Non-identik belum tentu palsu, karena setiap kita membuat tanda tangan, bahkan seringkali berbeda antara yang satu dengan yang lain. Justru kalau tanda tangan tersebut sama persis mirip antara yang satu dengan yang lain, ini diragukan. Karena setiap kali kita membuat tanda tangan, pasti antara yang baru kita buat dengan yang kita buat kemudian itu berbeda. Kemudian kita lihat lagi, apa saja dokumen-dokumen pembanding yang digunakan oleh Mabes Polri, dalam hal ini laboratorium kriminalistiknya, untuk memeriksa atau membandingkan tanda tangan yang ada di bilet giro tersebut, sehingga diambil suatu kesimpulan bahwa tanda tangan pelapor adalah non-identik. Nah, menurut saya bilet giro ini adalah turunan
dari spesimen. Maka spesimen ini adalah dokumen yang paling utama dan terutama untuk dijadikan sebagai bahan pembanding. Bukan dokumen yang lain, meskipun dokumen yang lain bisa dijadikan komplement atau pelengkap untuk menentukan atau menilai apakah tanda tangan ini identik atau non identik. Tetapi apabila dalam faktanya, fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kemudian diketahui bahwa spesimen yang pada awalnya dibuat oleh pihak yang saling melapor ini tidak digunakan sebagai bahan pembanding terhadap tanda tangan yang ada di dalam bilet giro, maka menurut saya hasil dari pemeriksaan laboratoris kriminalistik tersebut adalah cacat hukum, sehingga berita acara tersebut tidak dapat dijadikan bukti untuk mengatakan bahwa terlapor telah membuat surat palsu atau telah memalsukan surat. Nah, ini menjadi kajian kita bersama, karena dalam praktek penegakan hukum sehari-hari yang dialami oleh masyarakat, peristiwa ini sering terjadi. Untuk memudahkan atau mempercepat proses penyidikannya, kemudian pihak kepolisian sebagai penyidik tidak melakukan cara-cara yang benar sesuai dengan SOP misalnya. Antara lain yang saya sebutkan tadi, tidak menggunakan data pembanding yang utama dan terutama yang berhubungan dengan bilet giro, karena sejatinya hakikatnya bilet giro adalah turunan dari spesimen. Sehingga ketika pihak bank mengatakan bahwa tanda tangan yang tertera di dalam bilet giro tersebut adalah sesuai dengan tanda tangan yang ada di spesimen, maka kita dapat mengatakan memang benar tidak ada perbuatan yang dapat diduga sebagai perbuatan tindak pidana memalsukan surat atau membuat surat palsu. Apalagi kalau ternyata dalam prosesnya terbukti tidak ada saksi yang mengetahui, tidak ada saksi yang melihat bahwa terlapor membuat atau memalsukan tanda tangan rekan bisnisnya dalam bilet giro yang diajukannya kepada bank untuk dipindah bukukan. Ditambah juga pihak bank sebelum memindah bukukan dana yang ada dalam rekening perusahaan tersebut melalui alat pembayaran bilet giro, tentu melakukan validasi, membukti keabsahan tanda tangan yang ada di bilet giro tersebut dengan data pembanding yang utama, yaitu spesimen yang ada di bank. Nah, kalau ternyata dari hasil validasi tersebut diketahui tanda tangan tersebut adalah sama, maka pihak bank kemudian menyetujui permohonan orang yang membawa bilet giro tersebut untuk memindah bukukan dana yang ada di dalam bilet giro tersebut dari rekening perusahaan ke rekening yang dituju. Nah, inilah yang menjadi persoalan kita sehari-hari, yang menjadi tanggung jawab kita untuk menjelaskannya kepada masyarakat supaya polisi benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, tidak ada atensi apapun. Dengan demikian polisi menjadi alat penegak hukum
atau petugas penegak hukum atau law enforcement officer yang sungguh-sungguh dipercaya oleh masyarakat karena mempunyai kredibilitas, profesionalitas, dan tanggung jawab moral terhadap profesinya yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, mengenai adanya dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 263 ayat 1 ke 1 dikaitkan dengan contoh kasus yang telah saya sebutkan tadi, tentu ini harus menjadi perhatian kita bersama, termasuk perhatian Kapolri agar berhati-hati dalam melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diduga sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana, sehingga hukum benar-benar ditegakkan secara konsekuen tanpa ada kepentingan apapun dari pihak-pihak tertentu. Demikian uraian singkat dari saya. Selamat malam. Saya AP Hamonangan Hutauruk, advokat dan konsultan hukum yang peduli kepada hak-hak asasi manusia ketika menghadapi proses hukum yang mereka anggap sebagai suatu sistem yang dapat mengkebiri hak-hak mereka apabila tidak dilaksanakan secara baik dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih.